Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Di sini ada pemahaman dari kami, kelompok kami, ada 2 pemahaman sekaligus contoh. Nah, mungkin ini saya berikan kesempatan kepada Pak Riko untuk menyampaikan pemahaman. Silakan Pak Riko. Baik, terima kasih. Pemahaman kami bahwa anak itu seperti sebuah kertas kosong, itu maksudnya setiap anak itu terlahir dengan bakat potensi dirinya masing-masing. Ada yang memang jago di bidang seni lukis, penyanyi, matematika, fisika, sehingga kita tidak bisa memaksakan anak itu dia harus jago seperti itu. Misalnya saya guru matematika, harus anak itu semua jago guru matematika, tidak mungkin. Atau saya guru agama, anak harus jago mata pelajaran agama. Sebab setiap anak itu dia memiliki bakatnya masing-masing. Sehingga pemahaman tentang menghamba pada sang anak itu artinya memperhatikan kondisi potensi anak itu, kemudian kita menumbuh kembangkan anak itu sesuai dengan potensi yang mereka punya, sesuai kebutuhan masing-masing anak. Itu makanya di samping kalian ada gambar, ada guru menggambar, maksudnya bukan seperti menimpa anak, tapi menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Lalu ada contohnya, ya. Misalnya kalau ini kebetulan tema ini pesisir pantai ya. Kalau yang kami dapat dari status Facebook dan lain sebagainya itu kan mama-mamanya itu kan ada bikin banyak ikan yang dibikin jadi nugget, dibikin jadi abon. Jadi mestinya pendidikan kita di sekolah itu menyesuaikan dengan keadaan alam. Kalau anak-anak itu di pesisir pantai, mestinya dikembangkan itu adalah pengetahuan yang terkait dengan potensi alam ini. Itu yang poin pertama. Lalu poin kedua, baik, terima kasih. Untuk yang poin kedua ini kurang lebih sama dengan tadi soalnya yang pertama, bahwa yang soal nomor 2 itu tentang sesungguhnya anak itu dia dianggap sebagai garis-garis buram. Artinya bahwa seorang anak, orang setiap anak pasti punya kelebihan. Sekalipun orang lain mengatakan bahwa maaf, kata kasar, bodoh dan sebagainya, sekalipun tidak boleh diungkapkan, tapi dia punya nilai kelebihan. Jadi seorang guru harus jadi melihat bahwa setiap anak punya kelebihan, dan kelebihan apa yang dimiliki maka mereka harus munculkan. Dengan cara apa? Seperti memberikan ruang, ruangnya kemana, maka dilihatlah dia dengan bakatnya mau kemana, dia model pembelajaran apa yang disenangi. Misalnya setiap anak berbeda-beda, ada yang pembelajarannya mungkin lebih banyak dia mendengar, ada anak-anak yang punya catatan harus lengkap, ada yang punya modelnya hanya garis-garis besar, maka itu semua harus diberikan peluang. Jangan ketika kita mengajar, kenapa catatan sedikit? Ya, kenapa hanya garis-garis, sementara Pak Guru tadi sudah jelaskan ini panjang lebar, kenapa? Nah, itu masing-masing harus diberikan ruang, karena karakter ya, kemudian punya bakat masing-masing berbeda. Begitu pula dalam hal mungkin keinginan dan sebagainya kan berbeda. Ada yang mampu olahraga, ada yang mungkin tidak mampu untuk olahraga tapi berusaha mengikuti, maka tidak boleh berbicara bahwa anak pamalas dan sebagainya. Tetapi kita memahami tidak mampu olahraga tapi tetap berusaha mengikuti. Sekalipun demikian, maka kita harus tetap membatasi dalam hal berpendidikan. Jadi memberikan batasan, memberikan penjelasan, karena namanya sekolah ya, paling banyak waktu masa sekolah ya banyak di sekolah, otomatis akan dihasilkan nanti, akan berhasil, akan berdampak setelah sekolah. Anak ini karena seperti
seperti apa, maka itulah cerminan dalam apa yang kita lakukan pada anak pada saat masa sekolah. Baik, dari saya demikian. Mungkin Ada satu pertanyaan. Sampaikan Pak Riko, masalah anak. Kalau seandainya anak itu bapaknya guru matematika, IPS, itu anak itu tidak selamanya akan mengikuti. Pertanyaan saya, bagaimana jika orang tuanya itu dia hebat matematika, terus dipaksakan ke anak supaya lebih bisa matematika? Dampak apa yang terjadi kira-kira? Terima kasih. Dua, Ibu. dampak yang paling umum terjadi itu biasanya anak itu dia stres lalu dia memberontak dengan cara yang beragam. Ada yang dia malas pergi ke sekolah, ada yang dia justru tidak mau terlibat dalam kegiatan di rumah. Selalu ada hal yang dia buat sebagai reaksi dari proses pemaksaan itu. Itu saja yang saya sampaikan. Ada dampak. Dampaknya ya. Ada yang mau konfirmasi ulang? Kalau tidak, ditutup. Baik, tidak ada ini lagi. Mungkin saya menambahkan sedikit saja Ibu dari jawaban yang kertas masih tidak buram, sudah tergores. Mungkin kalau kami di usia dini anak PAUD itu dasar yang harus kita membentuk karakter anak. Mungkin kalau di kami biasanya dengan kebiasaan setiap hari dengan bisa melalui lagu, melalui senam, gerakan untuk membentuk karakter itu. Misalkan menyebutkan 4 kata ajaib itu sudah ada di dalam pikiran mereka secara otomatis dan itu akan dilakukan. Jadi karakternya. Pendidikan karakter. Karakternya. Ya. Itu saja dari Oke. kita. Plus untuk kelompok 2. Demikian paparan dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.